Fitri Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus, PK Pertiwi Samirejo. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Dan saya pada kesempatan ini adalah sebagai pengamat, dan ini adalah Ibu Nursia sebagai coach dan Ibu Hana sebagai coach. Selamat siang Ibu Nursia. Selamat siang Bu Lisa. Hari ini kita ada kegiatan coaching ya Bu? Iya betul. Iya. Untuk sebelum coaching pada siang hari ini, saya akan bertanya karena saya di sini adalah sebagai pengamat. Ya. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Ibu Nursia pada siang hari ini kepada coaching nanti? Baik Bu Lisa, untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan, saya menggunakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya, lengkap ya Bu Nursia ya. Untuk selanjutnya, apa yang akan kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan kepada coaching nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, betul sekali ya. Setelah ada pertanyaan berbobot tadi ya Ibu Nursia ya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Nursia kembangkan kepada coaching nanti? Baik, dari pertanyaan berbobot yang akan saya kembangkan sesuai dengan alur Tirta, saya harapkan saya nanti akan menemukan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Kemudian saya akan dari kata kunci itu saya mampu mengembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach. Iya, iya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk kegiatan coaching pada siang hari ini Bu Nursia. Monggo. Oke, terima kasih Bu Lisa. Selamat siang Bu Nursia. Selamat siang Bu Hana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Pada hari ini saya sudah beristirahat. Mungkin ada yang bisa saya bantu dari Bu Hana. Iya, begini saya mau minta waktunya Bu Nursia sebentar buat dia sharing satu sama lain seperti itu tentang permasalahan yang terjadi di sekolah saya, terutama anak didik saya sendiri. Yang dipersilakan mungkin Bu Hana bisa menyampaikan apa yang Ibu Hana rasakan. Mungkin saya bisa membantu, bisa meringankan apa yang dibutuhkan sama Bu Hana. Seperti ini Bu, di kelas saya itu kan memang berbagai macam karakter anak ya Bu ya. Ada yang penangkapannya ketika belajar itu cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang ya semuanya sendiri seperti ini. Nah, ini saya mau curhat kepada Bu Nur seperti itu. Ada salah satu siswa nih Bu yang kesulitan belajar, yang kesulitan ketika dia berhitung Bu, terutama kalau dia itu berhitung dengan menggunakan angka itu bisa Bu, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau sudah di dalam permasalahan soal cerita, dia itu kebingungan seperti itu sih. Jadi permasalahannya Bu Hana itu ada satu anak, kalau di pembelajaran matematika ya, untuk menghitung dengan cerita itu kesulitan. Betul. Nah, sekarang apa tujuannya Bu Hana dengan pertemuan ini? Nah, tujuannya seperti ini Bu, saya mau mencari solusi, mencari pencerahan supaya beban atau unek-unek saya ketika saya mengajar anak tersebut atau mendidik anak tersebut itu dapat saya salurkan juga, saya sharing satu sama lain dengan Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk perbandingannya dari satu kelas, dari rekan-rekan temannya si anak tersebut nih, kalau untuk skala di posisi 1 sampai 10 itu teman-teman dari si anak itu sudah di skala berapa untuk yang teman-temannya? Kalau yang teman-temannya itu ada di skala 8 Bu, sedangkan dia itu masih di skala 5. Jadinya kan ada posisi atau antara teman-temannya dan dia itu masih jauh seperti itu. Jadi butuh bimbingan, butuh arahan. Nah, kalau si anak tersebut masih di angka 5, berarti nanti yang diinginkan Bu Hana levelnya itu anak nanti berada di skala berapa Bu? Paling tidak di skala 8 atau enggak di skala 7. Jadi dengan teman-temannya itu ada keseimbangan seperti. Jadi dia nggak terlalu anjlok atau tidak terlalu rendah seperti
bisa setara dengan teman-teman. Iya, betul. Nah, selama ini apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dari tujuan yang Bu Hana inginkan? Nah, hambatannya mungkin dari saya itu mungkin dalam penyampaian materi mungkin saya terlalu tidak menggunakan alat peraga ya kali itu ya. Jadinya anak-anak juga susah untuk memahami. Kan kalau misalnya menggunakan soal cerita itu kan banyak tulisannya. Nah, mungkin anak ini tuh sedikit kebingungan ketika memakai sebuah kata atau kalimat seperti itu. Jadi kemungkinan nanti saya akan menggunakan alat peraga, terus menggunakan media-media yang mungkin memudahkan anak ini dalam belajar. Kalau selama ini Bu Hana sudah menggunakan solusi lain apa tidak selama ini untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau kemarin itu saya sudah mencoba untuk menggunakan alat peraga Bu dalam berhitung ya Bu ya. Mungkin dengan alat peraga yang saya berikan kepada anak ini bisa membantu dia lebih seperti itu. Tapi yang namanya anak itu kan tidak berubah langsung gitu ya Bu ya, tapi bertahap. Mungkin dengan alat peraga yang saya buat atau media yang saya gunakan bisa membantu anak ini dalam belajar. Berarti dengan cerita menggunakan cerita, Bu Hana bisa menggunakan alat peraga gitu. Iya. Apa ada alternatif solusi lain atau gimana? Saya akan itu Bu sharing kepada sekolah, kemudian juga ada komunikasi kepada orang tua supaya anak ini juga dibimbing juga dalam belajar di rumah, seperti bukan di sekolah saja tapi ada orang tua juga ikut andil dalam membantu perkembangan belajar anak. Jadi rencana Bu Hana tadi bagaimana? Rencananya tadi yang pertama berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang permasalahan yang ada di kelas supaya kepala sekolah juga tahu permasalahan yang saya hadapi. Kemudian ya berkomunikasi dengan orang tua secara intensif ya supaya saling komunikasi adanya komunikasi. Sekarang saya mau tanya Bu, untuk ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin Bu Hana capai? Bisa sebagai tolak ukur kalau memang rencana Bu Hana belajar itu seperti apa? Tentu saja ketika rencana saya belajar berhasil itu nanti kemungkinan anak-anaknya dapat berhitung ya menggunakan soal cerita yang sudah saya berikan tadi Bu. Mungkin saya memberikan soal tidak banyak dulu Bu, tapi sedikit demi sedikit. Kemudian ya ada komunikasi lah antara mungkin pendekatan saya kepada anak tersebut, pendekatan saya kepada orang tua, sehingga saling adanya kerjasama dalam mengembangkan potensi. Nah sekarang Bu, bagaimana cara untuk mengantisipasi misalnya kalau solusi yang itu belum berhasil, nanti bagaimana cara Bu Hana untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, mengantisipasinya ya saya berusaha untuk semaksimal saya Bu ya dalam melaksanakan setiap apa yang sudah saya rencanakan. Kalau misalnya yang ada juga rencana itu pasti ada kegagalan juga Bu. Tapi dengan yang namanya usaha ataupun kita melakukannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, pasti semuanya akan dapat tercapai dengan baik. Kemudian Bu, siapa saja tadi yang jenengan libatkan untuk rencana yang jenengan buat, terus kira-kira kapan ini dilaksanakan? Tadi dengan kepala sekolah Ibu ya, kepala sekolah kalau bisa ya setelah ini Bu nanti ada pertemuan dengan kepala sekolah, mungkin saya akan berbagi, saya akan sharing satu sama lain tentang permasalahan di kelas. Kemudian nanti juga saya akan langsung menghubungi orang tuanya sehingga langsung ada gercep gitu ya Bu ya, ada komunikasi langsung. Terima kasih Bu Hana. Berarti tadi masalah jenengan kan karena kesulitan dalam berhitung dalam soal cerita gitu. Terus solusinya tadi jenengan bisa menggunakan dengan alat peraga, kemudian jenengan juga melibatkan kepala sekolah dan juga rekan orang tua gitu gitu. Nah, untuk apa? Dengan bagaimana tindak lanjutnya untuk sekarang? Kalau tindak lanjutnya ya yang pertama ya saya akan melakukan yang kita sharingkan tadi itu Bu, yang sudah saya sharingkan kepada pengurus tadi. Saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Terutama saya kan ini di sini juga sebagai wali kelas, jadi ya punya tanggung jawab penuh terhadap anak tersebut. Jadi ya semaksimal mungkin saya akan melakukannya dengan baik. Sekarang bagaimana perasaan Bu Hana? Kan sudah sharing dengan saya, perasaan Bu Hana bagaimana? Rasanya sudah oke nih Bu, sudah juga satu sama lain karena bisa mencurahkan segala apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi unek-unek saya kepada Bu
Bu Nur. Jadi semoga saya bisa langsung gercep untuk menangani anak ini. Oke, terima kasih Bu Hana. Semoga nanti setelah apa solusi yang Bu Hana rencanakan bisa tercapai, bisa nanti anak bisa naik ke skala 7 minimal, kalau bisa ya lebih sampai 8 bisa bersama dengan teman-temannya ya Bu Hana. Saya bisa mendoakan supaya nanti apa yang direncanakan Bu Hana dapat berhasil gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Nursi ya. Iya, sama-sama. Kita kembali lagi ya Bu Nursiah ya. Iya bisa. Ya, tadi coachingnya seru sekali ya. Iya. Saya mengamatinya itu seru gitu loh. Terima kasih Bu Lisa. Sekarang ini perasaan Ibu Nursiah yang saya berikan pertanyaan ya Bu. Iya. Yang pertama, apa yang sudah coach tadi lakukan sehingga indikator perkembangan dari Kwaci tersebut tercapai? Indikator yang sudah saya laksanakan kelihatannya sudah sesuai alur tirta ya Bu. Iya. Saya sudah melaksanakan pertanyaan berbobot, mungkin dari pengamatan bisa entah kelihatan apa tidak. Iya, Tapi saya sudah tapi saya sudah melaksanakan dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya. Ya, kalau saya tadi amati memang indikator itu memang sudah ada semua ya Bu Nursiah ya. Tadi Ibu Nursiah itu sudah hadir penuh ya dalam kegiatan coaching tadi dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Nursiah tadi itu tidak kesulitan mencari kata-kata kunci pada kunci tadi ya. Untuk kedepannya ya Ibu Nursiah ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dari coaching tadi, kegiatan coaching tadi? Bisa. Ya. Untuk kedepannya mungkin saya akan mengembangkan itu mendengarkan aktif nih. Saya akan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, kemudian juga present, kehadiran penuh lebih saya tingkatkan. Jadi dua kompetensi tadi mungkin yang akan saya kembangkan ke depannya lagi. Gitu, bisa. Terima kasih Ibu Nursiah pada kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Selamat berproses dan untuk selalu menjadi pendidik yang berkompeten ya Bu Nursiah ya, untuk menciptakan para pelajar yang berprofil Pancasila juga ya Bu Nursiah ya. Terima kasih, cukup sekian ya Bu Nursiah. Terima kasih banyak ya Bu Lisa ya. Demikian kegiatan coaching pada siang hari ini. Dari saya sebagai pengamat maupun Ibu Nursiah sebagai coach maupun Ibu Hana sebagai coach, apabila ada salah kata atau kekurangan kami mohon minta maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.